الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا مربي أرواحنا اهدني أدين منك بالخير وإلى روح وعلم فضل الكتاب الشيخ الدين عبد الله والمشايخ وزورهم وقرائهم الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد بيدهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأحوالهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة البارك على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير في عهد كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج ابن عبد البر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالسين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. والديلمي عن ابن عباس طلب العلم ساعة خير من قيام ليلة وطلب العلم يوما خير من صيام 3 أشهر. والترمذي عن سخبرة من طلب العلم كان كفارة لما مضى. والشيرازي عن عائشة رضي الله عنها من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو. وابن عساكر والديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما خير سليمان عليه السلام بين المال والملك والعلم فاختار العلم وأعطي الملك والمال لاختياره العلم. الله أعلم.
a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa ada man nafa'a bihi barakati 'ulumi wa bi kulli darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bagus speakernya, yang terubah lagi ya. Yang terubah lagi speakernya. Aja iseng aja tanah dikit. Terubah lagi. Yang diiseng-iseng satu orang aja udah percayaan dari DKM satu orang pun dia aja udah. Jangan sampai ada kotak ketik lagi berubah suara terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ibnu Abdul Barri. Ini hadis riwayat Al-Imam Ibnu Abdul Barri. An Anasin dari Sayyidina Anas. Ini satu orang anak muda yang dari kecil sudah menjadi khadamahnya, menjadi pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pembantu kaleng-kaleng, benar-benar pembantu, bantuin kerjaannya Rasulullah semua. Segala hal yang Nabi perlukan, beliau yang bantu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari kecil 10 tahun menjadi pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sudah dewasa. Orang pintar iya, orang kaya raya iya. Kekayaannya kadang ngalahin. Orang Basra kadang kekayaan daripada Sayyidina Anas nggak ada yang ngalahin. Karena benar dapat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan yang mahal doanya. Ente bakti amin guru yang mahal apanya? Doanya. Jadi sahabat semua ambil bagian untuk berbakti, untuk melayani, untuk jadi pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kekurangan anak-anak sekarang belajar agama itu cuma belajar doang, tapi nggak mau apa? Nggak mau berkhidmat, nggak mau membantu gurunya. Apa ini sound system, kipas angin, kalau kayak sajadah, lari lekar, apa aja. Yang jadi kepentingan kebersamaan dalam belajar mengajar itu intens itu ada khidmat di situ. Nah sekarang kan bisa begitu. Orang dulu kan kita masih ngalamin tuh, ambil guru, nyapu rumah guru, ngepel rumah guru. Dulu yang masih ngompak ya, nanti ngalamin nggak tuh? Ngompak rumah guru, nimba rumah guru. Kita kan ngajinya kan begitu. Udah penuh baru apa? Baru kita ngaji, baru kita belajar. Nah sekarang kan pengen belajar doang. Akhirnya doa guru nggak dapat, ilmu ala kadar ya dapat. Itu dulu ada Guru Marzuki Cipinang Muara. Itu orang-orang alim besar. Guru Marzuki Cipinang Muara itu. Satu muridnya itu setiap hari kerjaannya itu nimba. Setiap hari kerjaan nimba. Habis belajar dengan Guru Marzuki nggak lama nimba. Pasti nimba. Sampai 7 tahun lebih nimba kerjaannya. Belajarnya ala kadarnya, tapi nimbanya kebangetan sering. Sampai murid yang lain bingung. Ini murid dapat apaan? Saban Sari ngapain tuh? Nimba Saban Sari. Yang lainnya Saban Sari belajar kami Guru Marzuki bukan begini ente. Kami Guru Marzuki belajar nih, Guru Marzuki pakai kuda, murid di belakang baca kitab. Jadi bisa bayangin tuh. Sekarang bisa begitu, boleh cobain tuh. Si guru di motor, murid di mana? Dan tadi yang di belakang. Guru Marzuki begitu cara ngajarnya tuh. Guru Marzuki pakai kuda, muridnya di belakang bawa kitab baca. Tetap baca semua gitu. Satu muridnya itu 7 tahun kerjaannya nimba. 7 tahun lebih sudah belajar dengan Guru Marzuki. Kata Guru Marzuki, pulang ke kampung lo sana. Pulang ke kampung lo ngajar di sana. Kita apaan baca. Orang minta pokoknya baca. Dia bingung. Kalau 7 tahun kerjaannya apa? Nimba. Amin Guru Marzuki suruh pulang ke kampungnya, ajarin ilmu apapun yang orang kampung dia minta. Sampai di kampungnya dia pulang. Ada orang minta faraid, ada orang minta bab fiqih, dari bab sholat, bab wudu, ada orang minta ilmu mantiq, ada orang minta belajar ilmu bayan, badi ma'ani. Semua dia bisa. Semua dia bisa. Kenapa demikian dia bisa? Pernah belajar dengan Guru Marzuki dan dapat doa dari Guru Marzuki. Luar biasa. Gara-gara apa itu? Gara-gara khidmat di situ kami guru. Orang sekarang kan ambokan nih guru. Ambokan nggak guru? Ambokan.
Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di antara anak muda yang 10 tahun menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma walau bisini." Tuntutlah ilmu agama sekalipun sampai negeri Cina. Nabi benar ucapannya. Ente lihat buah-buahan semua dari mana? Ente lihat apel, anggur, jeruk dari mana semuanya lihat? Anda tahunya pas tadi beli buah-buahan, Anda baca, ya Allah, Cina semua. Yang kita makan buah-buahan, semua item buah-buahan dari Cina semua. Anggur made in China, di packing di Cina. Apel Cina, jeruk Cina. Kita lihat lagi kita punya baju, kancingnya dari mana? Dari Cina. Peniti dari mana? Jabut pentul dari mana? Cina semua. Luar biasa Cina. Benar kata Rasulullah SAW. Mobil Eropa yang bagus, yang hebat, sekarang Cina udah bisa bikin. Mobil Eropa yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling nyaman, orang Eropa nikmatin sampai se-Asia, sampai sedunia nikmatin, Cina udah bisa bikin sekarang. Aduh, luar biasa. Iya, cuma dia nggak bisa bikin ketuk, nggak bisa dia. Kalau kita bikin ketuk nggak bisa. Dan ketuk orang kita bilang pecel dia nggak bisa. Pecel nggak bisa. Cina nggak bisa. Pecel ketuk nggak bisa. Bisa orang kita doang tuh pecel tuh. Bisa nasi ulam, nggak bisa Cina, nggak bisa Cina. Tapi Cina hebat, Cina luar biasa hebat. Makanya kita Nabi suruh benar boleh. Sekarang belajar sama Cina, semuanya udah Cina semua bisa. Bikin jalanan Cina. Ente lihat Jakarta jalanan sampai seluruh Nusantara. Siapa yang bikin tuh jalanan tuh? Sekarang siapa bikin jalanan tuh? Cina semua. Cina semua yang bikin semua. Itu orang-orang yang baru tuh, kata yang baru yang apa namanya itu? Siapa yang bikin tuh? Cina semua. Biasa Cina bisa semuanya. Benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu tahu gitu. Kan Nabi ngomongnya 15 abad yang lampau. 1500 tahun yang lalu Nabi ngomong. Kejadian sekarang kita buktiin sekarang. Allah benar semua ucapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu sipit gimana melek belum? Sebegitu apa? Sipit gimana belum? Gimana belum? Luar biasa Cina tuh. Kita yang belum aja kita nggak bisa. Cina luar biasa. Ente lihat, ente bayangin perhatiin perusahaan karyawan di bawah siapa? Karyawan di bawah siapa? Yang jadi manajer, yang jadi karyawan, yang jadi karyawati, yang jadi office boy, orang siapa? Atasannya siapa? Oh, itu berarti toko-toko yang ada di Nusantara semua, Alfa, Indomaret, Triamat, karyawannya siapa? Ketika orang pribumi yang jadi kasir, yang jadi OB, yang ngelap-ngelap segala macam, orang kita di atasnya siapa? Cina semua. Perhatiin aja sekarang udah. Jadi negara kita milik siapa sekarang nih? Anak muda udah mau belajar, terus nanti akan datang. Semua udah Cina semua. Kok begitu? Jelas semua. Anda kan ngajar di tempat-tempat perusahaan. Jadi Anda lihatin, ini bawahannya orang-orang pribumi, tapi di atas nggak bisa naik, di atas mereka semua. Jadi Nabi benar ya, benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Utlubul ilma walau bisi." Tutuplah ilmu agama sekalipun sampai negeri Cina. Di Cina ada orang alimnya, di Cina juga ada orang alimnya, ada syekh-syekhnya ada, di kalangan kita juga ada di Cina itu. Nabi benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak terbantahkan ini. Kenapa demikian? Fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslimin.
maka sesungguhnya menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim, laki dan perempuan. Disebutnya muslim ini disebut sebagai min babil iktifa, disebut yang lebih kuat. Kok nggak disebutin muslimatin? Nggak ada, hadis muslimatin nggak ada. Cuma sampai kalimat ala kulli muslimin. Lihat contoh Quran, Allah sebutin ya ayyuhalladzina amanu. Amanu buat laki perempuan tuh, buat laki-laki. Kutiba alaikumus syiyam. Kun buat siapa? Buat laki-laki. Kama alal ladzina min qablikum. Kun buat laki-laki. Disebutkan laki-laki saja, ini disebutnya min babil iktifa. Disebut yang lebih kuat, yang perempuan ikut. Sama seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna talabal ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim laki dan muslim perempuan. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tadau ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya, litalibil ilmi, untuk penuntut ilmu agama, untuk belajar ilmu agama. Ini ada ulama yang mengatakan hakikatnya, jadi malaikat pas kita keluar udah membentangkan apa? Sayapnya. Makanya ada ulama di Hadramaut itu, ada ulama di Hadramaut setiap kali ada murid datang itu diambil kakinya diusap. Kenapa demikian? Ngambil berkah itu kaki nginjek sayapnya malaikat. Ada ulama di Hadramaut demikian, setiap murid datang pasti kaki diapain? Kaki ini diambil diusap. Kenapa demikian? Ngambil berkah dari itu kaki yang menginjak sayapnya para malaikat. Itu ulama sampai demikian. Ada yang bilang hakikatnya benar demikian. Tapi ada ulama yang mengatakan bukan demikian. Tapi malaikat itu dia membentangkan sayapnya karena redha terhadap yang dia tuntut daripada ilmu agama. Jadi malaikat-malaikat semua tadi apa? Meletakkan sayapnya untuk belajar agama karena ridha bima yadlub, karena ridha terhadap sesuatu yang mereka cari. Hadis yang berikutnya wad-Dailami, ini hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Menuntut ilmu agama 1 jam lebih baik daripada qiyamul lail. Ente qiyamul lail bangun dari malam sampai sebelum subuh. Ente qiyamul lail, tahajud, baca Quran, baca tasbih, baca selawat. Ada orang cuma duduk sebentar di mana? Masjid, majelis taklim, di musola, buat ngaji sebentar, sejam doang. Masih lebih bagusnya betul orang yang belajar ilmu agama hanya sekalipun satu jam saja. Kan luar biasa dahsyat tuh, luar biasa. Ada orang qiyamul lail bangun malam dari jam 12 lewat, dia sembahyang sunnah tahajud, dibaca Quran, dia tasbih, dia salawat, dibaca la ilaha illallah, dia istighfar. Ada belajar agama. Ada orang yang belajar agama dari maghrib sampai apa? Sampai isya, duduk sejam doang dia belajar ngaji. Masih lebih bagus dia ketimbang orang yang qiyamul lail sepanjang malam. Itu saking besar keutamaan dari belajar ilmu agama. Lagi beda ente cara ibadah orang yang belajar sama yang kafir kan beda. Ente masuk masjid musola, ada orang yang tahu ilmu agama, ilmunya dipakai waktu dia sembahyang, waktu wudu, beda kan? Beda, kita lihatin. Yang nggak pakai ilmu wudunya kita lihatin, Allah kok begitu salah wudunya. Kayak cacing apa? Kayak cacing cebok, cebok ya. Sembahyangnya sembarangan, salah, nggak pakai tumanina, bacaannya sembarangan. Kalau yang belajar kan lain, wudunya sembarangan, kabeh pelan-pelan, karena pakai ilmu. Salatnya nggak sembarangan, pelan-pelan. Cara mengucapinnya benar, bukan Allah tapi Allahu Akbar. Ada tumakninahnya, bacaan-bacaannya benar, Fatihahnya benar, tasyahud akhirnya benar, tartil. Kenapa demikian? Yang bimbing ilmu agama. Coba deh ente ngaji deh. Ente ngaji. Enggak ada guru, enggak ada sendiri. Pas salah bacaannya panjang dibaca pendek dibaca apa? Panjang.
ente pasti balik lagi nggak tuh? Balik lagi pasti. Kok balik? Ilmu yang negor. Pas baca Alhamdulillahirabbil alamin. Salah nih. Akhirnya musik panjang nih. Balik lagi diganti tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gara-gara ada apa itu? Ada ilmu di situ. Ya kayak sering kita di sini di Masjid Istiqomah deh. Waladhdallin. Kan sunnah sabtah latifah di situ. Diam sebentar sekedar apa? Subhanallah. Baru ucapin kalimat apa? Amin bareng-bareng imam dengan makmum. Coba kalau yang nggak pernah belajar, udah diserobot aja udah. Waladhdallin. Amin. Mereka ibadah. Ngajinya kagak, mereka ibadah. Susah orang mereka ibadah. Kan beda itu, orang banyak ibadah dengan orang banyak ilmu beda. Orang lebih sedikit lebih bagus sedikit ilmu ketimbang banyak apa? Banyak ibadah, tapi tanpa apa? Tanpa ilmu sama sekali. Habis salam, imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang ilmunya tahu, hukumnya sunnah, tidak meninggalkan itu majlis dari sholat sebelum imam itu diri daripada apa? Dari mihrabnya. Tungguin si imam sampai kelar doa, sampai si imam kelar apa? Bangun dari mihrab, baru dia keluar kurban. Di sini? Baru juga astagfirullahaladzim. Mereka jalan-jalan semua. Mana lihat ini kesian banget banyakkan ibadah orang. Tungguin berapa lama sih imam? 4 jam imam tuh di depan mihrab. Kagak sebentar, paling cuma 10 menit, seperempat jam paling lama sampai doa. Enggak lah, di rumah juga ngapain sih? Nah, di rumah ngapain? Kalau doanya doa panjang, amin, kelar-kelar 4 jam sih imam tuh. Enggak lama sebentar, paling berapa menit ke sini? Paling isya berjamaah, baca zikir, baca doa, berapa menit paling? Paling 10 menit sampai doa aku kelar. Ya kan ibadah susah orang. Nah, paling penting kan belajar ilmu agama. Kata para ulama demikian. Sedikit punya ilmu agama diamalkan lebih bagus ketimbang apa? Banyak ibadah tanpa ilmu agama. Dan buktinya udah ada buktinya. Waladhdallin, amin. Imam salam ada beranjak aja udah pada bangun aja udah tinggalin. Entar lihat ntar berjamaah Isya ada keluar. Sian banget itu lihat. Ya kan ibadah bukan sedikit ilmu lebih bagus ketimbang lebih banyak ibadah tanpa ilmu. Jadi tadi belajar ilmu agama 1 jam saja lebih bagus daripada qiyamul sepanjang malam. Masih kalah dengan orang yang ibadah, orang yang belajar agama cuma satu jam saja. Wa talabul ilmi yauman khairun min siyami 3 ashhurin. Belajar ilmu agama seharian lebih bagus daripada puasa 3 bulan. Makanya dulu Al-Habib Abdurrahman Ahmad Segaf Sayyidul Walid itu kalau ada orang-orang yang belajar agama kemudian dia puasa, sampai beliau bukan diharamin, bukan, jangan. Ente masih belajar apa? Agama. Jangan kebanyakan puasa, banyakin apa? Banyakin belajar ilmu agama. Yang wajib-wajib aja udah. Nggak usah yang sunnah-sunnah dikejar. Sementara yang wajib ditinggalin, diabain. Jadi bukan dilarang, bukan diharamin, bukan. Kalau lagi belajar agama, jangan banyak apa? Banyak puasa sunnah yang pada akhirnya kan jadi apa? Jadi malas, ngantuk, nggak semangat belajarnya tuh. Di sini udah ada bahwasanya belajar dalam agama 1 hari lebih bagus daripada ibadah puasa selama 3 bulan. Ya, bayangin luar biasa ya. Sejam hadir majelis ilmu lebih bagus daripada qiyamul lail sepanjang malam. Kemudian 1 hari belajar ilmu agama lebih bagus daripada puasa selama 3 bulan. Tuh. Wat-Tirmidzi yang terakhir, Wat-Tirmidzi ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Boleh dibaca At-Turmudi, boleh dibaca Tirmidzi, boleh dibaca Tarmidzi. Makanya orang-orang Indonesia ini ada yang namain anaknya Turmudi, ada yang namain Tarmidzi, ada yang namain Tirmidzi. 3-tiganya benar.
Dulu ada Menteri Agama ya, namanya siapa? Tarmidhi Taher tuh, benar Tarmidhi. Ada yang Turmudi, ada yang Tirmidhi, ada Tarmidhi itu. Jadi boleh nanti kita punya anak boleh namain anaknya Tarmidhi atau Turmudi atau Tirmidhi. An Sakhbarata, dari Sayyidina Imam Sakhbarah radhiyallahu taala anhu, man talabal ilma, orang yang belajar ilmu agama, kana kafaratan lima madha, adalah sebagai penggugur dosa yang telah masa lampau yang pernah dia kerjakan. Kita kan masing-masing punya dosa itu, dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dosa kaki, dosa mulut, dosa lidah. Kita masing-masing punya dosa, beda sama dia udah. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara hadir di mana? Hadis ilmu 1 jam kita pulang, rontok semua tuh, rontok semuanya. Karena kita nggak lihat susah. Karena itu Allah bilang begitu, Nabi bilang begitu. Orang yang dari ilmu agama 1 jam doang sebentar, dia pulang sampai rumahnya dosanya habis semua, rontok. Kenapa demikian? Berkah daripada belajar ilmu agama. Maka jangan tinggal niatin kita belajar sampai kita berpulang ke rahmatullah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti yang jalur kedua sama 3 jam 9:30 dimulai ya. 9:30 dimulai ya. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana ashrafna wa ala lazar ashrafna fatub alayna tawbah tawsilu kulla hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول عليه عبد الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.